Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik, silakan Mas Randy untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum cara ini dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Randy. Tujuan pembelajarannya, jadi setelah pembelajaran ini nanti diharapkan gitu ya, siswa dapat menjelaskan sistem pemerintahan parlementer yang berlaku di Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan cermat tentunya. Kemudian siswa dapat menganalisis dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama demokrasi parlementer atau demokrasi liberal dengan tanggung jawab dan rasa ingin tahu yang tinggi serta kerja keras dalam kelompoknya masing-masing ya untuk mencari informasi. Kemudian mau berbagi. Ketika sudah dapat informasi harus mau berbagi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, siswa dapat membandingkan sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan pada saat ini itu secara kronologis ya. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyajikan hasil diskusi tentang perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal dalam bentuk cerita. Karena bahasan kita adalah tentang demokrasi liberal dan lebih fokusnya pada sistem pemerintahan gitu ya. Seperti apa sih sistem pemerintahan yang ada di Indonesia? Nah, ini sini sudah ada ya, sudah ada skema ataupun peta konsep tentang sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan itu terpisah, gitu ya, terpisah. Ya, presiden hanya sebagai simbol kepala negara, ya, hanya sebagai kepala negara saja, tidak memiliki pengaruh atau tidak memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan, gitu ya, karena yang menjalankan pemerintahan ini adalah Perdana Menteri, ya. Oke, untuk selanjutnya ini Pak Guru akan share screen dan kalian juga bisa mengaksesnya ya. Baik, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah. Slide-nya sudah muncul. Di sini ada, Pak Guru jelaskan dulu. Oke, di sini ada video, nanti tayangan video singkat, kemudian lalu ada literasi. Literasi di sini adalah sebagai referensi kalian untuk mencari sumber gitu ya, dan kalian pun bisa mencari literasi yang lain ya, silahkan, karena ini bentuknya daring, kalian bisa mencari literasi yang lain. Nah ini, jadi kelompok 1 muncul ya, ini Pak Guru hanya mengingatkan kembali, ini kelompoknya, bisa diingat ya kelompoknya ya. Baik, Pak Guru kembali ke slide-nya. Baik, ini bisa kalian klik, tidak harus kalian bisa pilih literasi mana yang akan kalian baca, lalu tuliskan hasil diskusinya di sini. Klik bagian ini, lalu kalian nanti Pak Guru contohkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian tuliskan. Nah, untuk temanya, gitu ya, untuk tema atau topik masalahnya adalah membandingkan dinamika pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal dengan dinamika pergantian kabinet pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, gitu ya, atau pada saat ini. Jadi nanti dari literasi-literasi ini kalian silakan bisa mencari informasinya gitu ya. Ya, silakan, waktunya dimulai dari sekarang karena kalian terdiri dari beberapa orang untuk berdiskusi. Silakan sambil bagi tugas. Kalau ada kendala silakan bisa disampaikan. Permasalahan apa, kendalanya apa yang muncul di kelompok kalian, silakan bisa sampaikan ke Pak Guru. Oke, semuanya sudah menyelesaikan tugasnya ya, dan sudah mengisi hasil diskusinya di
di lembar kerjanya masing-masing ya, seperti itu. Dan selanjutnya nanti bagian presentasi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan demokrasi yang didasarkan terhadap hak individu. Sistem ini diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet karena masa demokrasi liberal Indonesia menganut sistem kepartian multipartai dan tiap-tiap partai lebih mementingkan kepentingan golongannya. Dan partainya masing-masing sistem pemerintahan parlementer di mana kedudukan kabinet sangat tergantung pada kekuasaan di parlementer dan kabinet sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pemerintahan pada masa liberal, pergantian kabinetnya terjadi secara cepat dan banyak pergantian. Sedangkan pada masa sekarang hanya ada perbaikan kabinet dengan cara reshuffle. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Luar biasa. Deka untuk memimpin berdoa. Ya, dikarenakan pembelajaran hari ini sudah selesai, bisa mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.